Masa kesedihan dan ujian, tahun itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam salah satu fase paling sulit dalam hidupnya. Istrinya yang sangat setia, Khadijah binti Khuwailid, wafat setelah bertahun-tahun mendukung dakwah beliau dengan harta, cinta, dan pengorbanannya. Pamannya, Abu Thalib, pelindung utama dari gangguan Quraisy, juga meninggal dunia. Dengan kehilangan kedua sosok tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi penganiayaan yang lebih berat dari kaum Quraisy. Tahun itu dikenal sebagai Amul Huzn atau tahun kesedihan. Di tengah masa yang sulit ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah luar biasa untuk menghibur dan menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan malam yang luar biasa ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada Rasulullah sekaligus ujian iman bagi umat Islam. Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, suatu malam, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat di dekat Ka'bah atau di rumah Ummu Hani, malaikat Jibril datang membangunkan beliau. Jibril membawa buruk, seekor makhluk langit yang putih, lebih besar dari keledai tetapi lebih kecil dari kuda. Dengan kecepatan yang luar biasa, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, naiklah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menaiki buruk, dan perjalanan dimulai. Tanda-tanda kebesaran Allah di perjalanan, sepanjang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan berbagai kejadian yang mengandung pelajaran mendalam, kaum yang menanam dan memanen. Rasulullah melihat sekelompok orang yang menanam biji-bijian di ladang dan segera memanennya dengan hasil berlipat ganda. Jibril menjelaskan, ini adalah kaum yang berjihad di jalan Allah. Amal mereka dibalas dengan pahala berlipat ganda. Kaum yang memukul kepala sendiri, beliau juga melihat orang-orang yang menghantamkan kepala mereka ke batu hingga hancur, tetapi kepala itu kembali utuh dan mereka menghancurkannya lagi. Jibril berkata, ini adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang-orang yang memakan daging busuk, padahal daging yang segar tersedia. Jibril menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang berzina. Kaum yang menyiksa diri mereka sendiri. Beliau juga melihat berbagai gambaran tentang akibat perbuatan dosa dan kezaliman manusia. Setelah perjalanan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Masjidil Aqsa. Di sana, beliau disambut oleh para nabi terdahulu, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin mereka dalam salat berjamaah, menandakan kedudukan beliau sebagai imam para nabi. Setelah selesai di Masjidil Aqsa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa naik ke langit bersama Jibril. Perjalanan ke langit ini dikenal sebagai Miraj. Di langit pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut Rasulullah dengan penuh kegembiraan. Di sisi kanan Nabi Adam, beliau melihat jiwa-jiwa manusia yang bahagia, sementara di sisi kirinya adalah jiwa-jiwa manusia yang sengsara. Di langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Mereka menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doa dan salam. Di langit ketiga, beliau bertemu Nabi Yusuf, yang diberi ketampanan luar biasa oleh Allah. Nabi Yusuf juga menyambut Rasulullah dengan penghormatan. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris, seorang nabi yang dikenal karena ketinggian ilmunya dan kedekatannya dengan Allah. Di langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun, saudara Nabi Musa, yang juga menyambut Rasulullah dengan kehangatan. Di langit keenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Musa. Nabi Musa menangis setelah bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya alasannya, ia berkata, "Aku menangis karena umatmu, wahai Muhammad, lebih banyak yang masuk surga daripada umatku." Di langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Ibrahim, yang bersandar di Baitul Ma'mur, rumah ibadah para malaikat yang berada tepat di atas Ka'bah di bumi. Setiap hari, 70.000 malaikat masuk ke dalamnya untuk beribadah, dan mereka tidak akan pernah kembali lagi. Setelah melewati langit ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke Sidratul Muntaha, batas tertinggi yang tidak bisa dilewati oleh makhluk apapun, termasuk malaikat Jibril. Di tempat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Sidratul Muntaha,
Allah memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan 50 salat sehari. Dalam perjalanan kembali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Musa yang menyarankan agar beliau meminta keringanan karena umat manusia tidak akan mampu melaksanakan salat sebanyak itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali menghadap Allah, dan permintaan keringanan itu diterima hingga salat menjadi 5 waktu sehari. Namun, pahala yang dijanjikan tetap setara dengan 50 waktu. Setelah selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah pada malam yang sama. Keesokan harinya, beliau menceritakan peristiwa ini kepada kaum Quraisy. Sebagian besar dari mereka mengejek dan menganggap kisah itu mustahil. Namun, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Rasulullah, langsung mempercayai kisah ini tanpa keraguan sedikitpun, sehingga mendapat gelar As-Siddiq. Keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peristiwa ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi terakhir yang diutus untuk seluruh umat manusia. Salat 5 waktu adalah hadiah sekaligus kewajiban yang langsung diperintahkan Allah tanpa perantara, menunjukkan pentingnya salat dalam kehidupan seorang muslim. Peristiwa ini menguji iman umat Islam. Mereka yang beriman menerima kisah ini sebagai kebenaran, sementara mereka yang ragu semakin jauh dari hidayah. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan harapan dan kekuatan di balik setiap ujian, serta mengingatkan umat Islam akan pentingnya menjaga salat sebagai bentuk pengabdian kepadanya.